Lindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 5054-5056 Bab 5054 Back to Reality, Goodbye Jade Raksasa. Untuk sesaat, Landon Sen sepertinya terjebak dalam lubang hitam. Mungkin karena kultivasinya telah meningkat pesat, setelah memasuki terowongan ruang waktu, dia tidak kehilangan kesadaran sesaat seperti sebelumnya, tetapi tetap terjaga. Lentera teratai di dada memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, melawan hukum waktu di terowongan ruang waktu. Jubah di tubuhnya tercabik-cabik dalam sekejap, dan cincin penyimpanan di tangannya juga berubah menjadi debu. Senjata ajaib di bawah level dao surgawi di dalam tubuh pecah satu demi satu dan berubah menjadi abu terbang. Pada saat ini, kekuatan hukum di terowongan ruang waktu hampir menghancurkan semua yang dibawa Landon Sen bersamanya, kecuali 3 jilid buku surgawi dan kapak yang membuka langit. Perlu disebutkan bahwa setelah Dong Huang Tai meledakkan dirinya sebelumnya, tubuh Landon Sen runtuh dan dia kehilangan kendali atas kapak Dewa Surgawi. 3 jilid kitab suci surgawi inilah yang mencegat Dewa Kapak Pembuka dan menyegelnya lagi. Karena itu, Landon Sen dapat mengambil kedua hal tersebut. Berbeda dengan saat-saat sebelumnya saat melakukan perjalanan melalui terowongan ruang waktu, kali ini, 3 jilid kitab suci surgawi tidak meledak, dan sosok emas tidak muncul lagi. Mungkin kekuatan segel dalam buku surgawi 3 jilid itulah yang menangkal kekuatan hukum di terowongan ruang waktu. Semua dalam semua, itu bukan hal yang buruk. Setidaknya dia bisa mengambil God Axe ini. Meskipun tidak mungkin menggunakan kapak Dewa Surgawi pada tahap ini, selama kultivasinya dapat terus meningkat, Landon Sen sangat yakin bahwa dia akan dapat mengendalikan kapak Dewa Surgawi suatu hari nanti. Begitu saja, Landon Sen melihat pintu keluar terowongan ruang waktu setelah melalui perjalanan ruang waktu tanpa batas waktu. Ditemani oleh cahaya kuat yang menembus lurus, ruang di sekitarnya mulai berputar, dan Landon Sen terjepit oleh kekuatan ruang dan waktu. Saat berikutnya, Landon Sen terlempar oleh ruang. Datang ke area laut tak berujung di atas. Ini, Tianyuan Hai. Landon Sen melihat sekeliling, tiba-tiba merasa bahwa lingkungan wilayah laut ini sangat mirip dengan Laut Tianyuan. Jelaskan bahwa saya seharusnya sampai pada titik waktu setelah zaman Li. Dia hanya melepaskan kesadarannya, siap untuk menyelidiki. Yang mengejutkan Landon Sen, kesadaran yang dia lepaskan meluas tanpa batas seolah-olah tidak memiliki batas, hingga meluas ke seluruh antarmuka. Alam abadi Tianmu, alam abadi Tianxiong, alam abadi Tianmang, alam abadi Tianxing, alam abadi Changsuan, alam abadi Juyuan, alam abadi Donyi, alam abadi Jiuli, alam abadi reinkarnasi. Aku benar-benar kembali ke kenyataan. Landon Sen bergumam pada dirinya sendiri, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia terlambat menemukan bahwa saat dia datang sebenarnya adalah kenyataan. Pantas saja kesadarannya bisa menutupi seluruh interface. Karena kekuatan antarmuka setelah perang penghancuran dunia begitu lemah, dengan basis kultivasi Landon Sen saat ini dari alam musim semi-ilahi, kesadaran ilahinya dapat dengan mudah menutupi seluruh alam abadi sejati dan mendapatkan wawasan tentang segalanya. Sama seperti Yuan Shi Tianzun saat itu bisa memata-matai segalanya. Landon Sen awalnya secara tidak sadar berpikir bahwa dia akan kembali ke era Hunyuan sebelumnya, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, astrolabe batas di era Hunyuan masih utuh, dan tidak mungkin ada fragmen Dao of Heaven. Meskipun dia telah sampai pada titik waktu nyata, negeri dongeng yang sebenarnya benar-benar berbeda dari pemandangan saat dia pergi. Hampir setengah dari negeri dongeng telah direduksi menjadi gurun. Aura kacau juga sangat tipis sehingga hampir tidak terlihat. Wilayah abadi Beiming, wilayah abadi Tianxing, dan wilayah abadi Jiuyuan telah sepenuhnya berubah menjadi gurun, hampir tidak ada biksu manusia, dan hanya sejumlah kecil ras monster tingkat rendah yang aktif. Di wilayah abadi Donyi dan wilayah abadi Jiuli, hanya ras monster yang aktif. Alam abadi Tianxiong dan alam abadi Tianmang sedikit lebih baik, ada sejumlah kecil aktivitas manusia, dan tidak ada penggurunan, tetapi setengah dari dua alam peri utama telah tertutup oleh angin dan pasir. Di wilayah abadi Tianmu, selain Bukit Pansi di mana beberapa biksu manusia aktif, hanya ada sedikit manusia di daerah lain. Situasi di wilayah abadi Changsuan serupa. Hei, negeri dongeng telah menurun ke titik ini. Sepertinya bencana negeri dongeng tidak jauh. Landon Sen diam-diam menghela nafas. Sebelum dia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, hanya tersisa sekitar 100.000 tahun sebelum bencana yang diprediksi di dunia peri. Meskipun sekarang kembali ke kenyataan, melihat lingkungan yang membusuk dari alam abadi sejati, waktu pasti telah berlalu sangat lama, setidaknya 60.000 hingga 70.000 tahun. Landon Sen menghela nafas lega, masih ada cukup waktu. Dibandingkan dengan menemukan 3 fragmen Dao of Heaven yang tersisa, Landon Sen sekarang lebih memperhatikan teman dan saudara laki-lakinya. Dia telah memperhatikan melalui pikiran spiritualnya barusan bahwa banyak teman dekat dan penganut Tao di masa lalu tinggal di Tanah Suci Kunsu, dan Tanah Suci Kunsu sekarang dianggap sebagai tanah suci terakhir di dunia peri.
Landen Sen menarik napas dalam-dalam, ujung jarinya mengembunkan cahaya keemasan redup, dan dengan lembut menyapu di udara, menciptakan celah di angkasa. Dia berjalan perlahan ke celah ruang. Ini adalah kekuatan supernatural teleportasi ruang angkasa yang paling sederhana. Saat ini, kekuatan antarmuka di dunia peri nyata sangat lemah sehingga teknik teleportasi luar angkasa Landen Sen dapat dengan mudah menginjakkan kaki di tempat manapun di dunia peri. Saat berikutnya, Landen Sen tiba-tiba muncul di luar Kunsu Seng. Seluruh proses memakan waktu kurang dari setengah napas, dan Landen Sen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas antara masa kini dan masa lalu. Barisan pertahanan besar diatur di sekitar tanah suci Kunsu, dan sejumlah besar biksu berpatroli di luar barisan setiap hari. Teman lama Landen Sen, Yu Luocha, yang memimpin patroli hari ini. Selama bertahun-tahun, meskipun kekuatan antarmuka alam abadi sejati telah melemah, itu dapat dianggap damai dan tidak ada kekacauan. Setiap kali Jade Raksasa berlatih selain berlatih. Dia benar-benar bosan di Kunsu Sein Territory, jadi dia keluar untuk berjalan-jalan atas nama memimpin patroli. Saat dia berjalan bolak-balik, dia tiba-tiba menemukan cahaya keemasan yang menyilaukan di udara. Cahaya keemasan langsung mengingatkannya. Hati-hati. Wajah cantik Yu Luocha berubah warna, dan dia berteriak. Biksu patroli dari ribuan mil datang satu demi satu. Saat berikutnya, cahaya keemasan dengan cepat berubah menjadi pusaran emas, dan seseorang keluar dari pusaran itu. Kamu. Yu Luocha membeku di tempat, pikirannya menjadi kosong. Yu Luocha, aku belum pernah melihatmu selama puluhan ribu tahun, jangan bilang kamu tidak begitu cepat mengenalku. Landen Sen menatap Yu Luocha di depannya sambil tersenyum. Landen Sen adalah kamu. Benar-benar kamu. Yu Luocha memeriksanya beberapa kali sebelum menyadari bahwa dia benar, dia akan melompat kegirangan, dan bergegas menuju Landen Sen dengan sembrono. Landen Sen memeluk Yu Luocha yang terbang ke depan. Wanita cantik Hua dalam pelukannya terlihat seperti kemarin, sosoknya masih ramping dan mungil, temperamennya tidak terlalu dingin, dan lebih lembut. Yu Luocha, sudah lama tidak bertemu. Bertemu dengan Yu Luocha lagi, Landen Sen juga sangat bersemangat. Mendengar suara yang akrab ini, Yu Luocha langsung menangis, memeluk bahu Landen Sen dan terisak, Saya pikir saya sedang bermimpi. Saya tidak menyangka itu benar-benar Anda dapat dianggap kembali. Landen Sen memeluk Yu Luocha dengan erat, merasakan aroma di lengannya selembut batu giok, dan berkata dengan emosi, baiklah, aku kembali. Itu Komandan Sen. Komandan Sen kembali. Temui Komandan Sen. Melihat biksu yang berteleportasi ke sini sebenarnya adalah Landen Sen, semua biksu yang berpatroli yang bergegas membungkuk dan memberi hormat satu demi satu, semuanya sangat bersemangat. Ini semua adalah biksu dalam pasukan gabungan saat itu, dan mereka berpartisipasi dalam perang melawan Yuan Shi Tianzun dan pasukan interpretasi dan pendidikan. Landen Sen tidak diragukan lagi memiliki status seperti penyelamat di hati mereka. Bab 5055 Reunion. Yu Luocha segera membuka barisan pertahanan dan memimpin Landen Sen ke wilayah Kunsu. Berita kembalinya Landen Sen menyebar ke seluruh Kunsu dalam sekejap. Teman, saudara, dan teman taonya bergegas ke istana satu demi satu, dan mereka berdua terkejut sekaligus senang melihat Landen Sen kembali dengan selamat dan sehat. Suasana di aula langsung menyala. Selin Hua, Lan Xianer, Meyer, Murong Mingyue, Seira, Vera, Xia Saner. Melihat sosok-sosok yang familiar ini, Landen Sen tidak bisa menahan nada bersemangatnya, dan memeluk mereka satu persatu dengan satu. Melihat Landen Sen lagi, semua gadis menangis kegirangan. Ini hanyalah pemandangan seperti mimpi. Setelah lebih dari 70.000 tahun, saya akhirnya menunggu Landen Sen kembali dengan selamat. Melihat Selin Hua, Vera dan pasangan Tao lainnya menangis seperti hujan, Landen Sen juga sangat gembira setelah reuni. Selain sekelompok pasangan Tao, Landen Sen juga bertemu dengan banyak teman dan saudara lama, seperti Kaisar Donghua, Ouyang Changfeng, Seng Xiu, Raja Kera, Raja Berkepala Sembilan, Si Feng, Duan Lei, Feng Chan, Sembilan Dewa Racun, Xia Linger, Long Tuozi, Perawan Suci Mengundang Bulan, Perawan Suci Chang Yue, Fei Ye dan seterusnya. Kaisar Donghua memesan perjamuan, dan Landen Sen serta semua orang berkumpul di Istana Kunsu, bersulang dan minum, berbicara dengan bebas. Selama ketidakhadiran Sen, terima kasih atas upaya Anda untuk mempertahankan keberadaan alam abadi sejati. Setiap orang telah bekerja keras. Landen Sen mengepalkan tinjunya pada semua orang. Kamu Taois Sen serius, Kaisar Donghua menggelengkan kepalanya dan berkata. Dibandingkan dengan kesulitan yang tak terhitung yang telah Anda alami, Saudara Sen, kami hanya dapat mengatakan bahwa kami memberikan yang terbaik untuk orang tua, Ouyang Changfeng berkata dengan tercengang. Kakak Sen, kami dapat yakin bahwa kamu dapat kembali dengan selamat. Seng Xiu mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan emosi. Aku ingin tahu apakah rekan Daois Sen telah menemukan semua pecahan astrolabe dunia yang tersegel. Tanya Kaisar Donghua.
Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Landon Sen. Landon Sen berkata dengan suara yang dalam, 3 fragmen terakhir masih hilang, tetapi 3 fragmen terakhir tidak ada di dunia peri, tetapi hilang ke alam lain. Apa? Kalah ke alam lain. Semua orang saling memandang dengan cemas, menunjukkan keterkejutan. Landon Sen sedikit mengangguk, dan berkata dengan tenang, Anda tidak perlu khawatir, saya telah menemukan cara untuk memasuki alam lain, dan saya harus dapat menemukan 3 fragmen yang tersisa sebelum batas waktu kesengsaraan besar di dunia abadi. Titik petik 2. Aku tidak tahu metode apa itu. Kaisar Donghua masih tidak percaya. Legenda mengatakan bahwa hanya dewa sejati yang dapat melakukan perjalanan melalui alam. Dia tahu bahwa Landon Sen tidak seperti dulu setelah dia kembali, tetapi kecil kemungkinannya dia telah mencapai alam dewa sejati. Landon Sen tidak menyembunyikannya, dia memberitahu Kaisar Donghua tentang Hunyuan Breaking Void Formation di Hetuluoshu, dan menjelaskan kemampuan Hunyuan Breaking Void Formation. Kaisar Donghua terkejut, tetapi dia masih menunjukkan masalahnya. Rekan Daois Sen, Anda mungkin tidak mengetahui sesuatu. Sekarang sumber daya Vena bumi di dunia peri telah benar-benar habis, sudah tidak mungkin untuk membangun Hunyuan Void Breaking Array yang kamu sebutkan. Landon Sen secara alami memahami ini, dan berkata terus terang, formasi Hunyuan Breaking Void yang saya bicarakan terutama digunakan untuk melakukan perjalanan ke dan dari alam lain, bukan dari alam manusia ke alam lain. Jika kamu ingin mencapai alam lain dari alam manusia, kamu tidak perlu menggunakan Hunyuan Breaking Void Formation, kamu hanya perlu menunggu persimpangan alam yang akan datang. Jadi begitu. Mata Kaisar Donghua berbinar, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, tapi kekuatan antarmuka di dunia peri telah melemah hingga ekstrim, jika tidak ada perlindungan dari pelindung batas harta, seharusnya tidak mampu menahan dampak dengan alam lain. Harta karun pelindung dunia yang disebutkan oleh Kaisar Donghua adalah harta karun yang mirip dengan astrolabe penyegel dunia. Secara umum, setiap alam memiliki harta karun pelindung batas. Bahkan jika ada fenomena di mana alam bertemu, karena perlindungan harta pelindung alam, kecil kemungkinan kedua alam akan rusak, paling banyak itu akan terjadi. Hancur itu untuk menciptakan tingkat kekacauan ruang tertentu. Tapi harta karun tertinggi pelindung dunia domain manusia telah runtuh, karena kurangnya pertahanan harta karun tertinggi pelindung dunia, Kaisar Donghua khawatir bahwa domain manusia akan langsung runtuh karena dampak batas. Landon Sen sudah bersiap di dalam hatinya, dan dia mengeluarkan gulungan emas dari tubuhnya. Cahaya keemasan yang kuat keluar dari gulungan itu, menerangi seluruh istana. Mungkinkah ini daftar dewa di buku surga? Seru Kaisar Donghua. Merasakan kekuatan besar yang melonjak dalam gulungan emas, semua orang terkejut tak terkira. Landon Sen berkata dengan belak-belakan, benar, benda ini persis daftar dewa anugerah buku surgawi yang saya bawa kembali dari era dewa anugerah. Salah satu kemampuan dari daftar dewa yang diberi adalah untuk membuka penghalang batas. Meskipun hanya dapat memberikan pertahanan paling dasar, itu juga dapat memastikan bahwa ketika domain manusia mengalami persimpangan batas, antarmuka itu sendiri tidak akan rusak oleh dampak dari persimpangan batas-batas. Dengan mempertahankan daftar dewa, kami dapat menjamin bahwa wilayah manusia tidak akan runtuh. Pada saat itu, saya akan dapat memasuki alam lain saat alam bertemu, dan mengumpulkan 3 pecahan surga yang tersisa. Selama kecepatan tindakan cukup cepat, mungkin tidak perlu menyebarkan Hunyuan Breaking Void Formation di alam lain, dan bergegas kembali ke alam manusia sebelum konvergensi alam berakhir. Mundur selangkah, bahkan jika alam manusia benar-benar runtuh karena ini, aku masih punya cara untuk membawamu ke alam lain untuk bertahan hidup. Landon Sen membagikan rencananya kepada semua orang. Setelah mendengarkan para biksu, mereka juga sangat bersemangat. Tanpa diduga, Landon Sen bahkan dapat mengembalikan hal-hal seperti daftar dewa di kitab surga. Ketika alam bertemu, para bandit dari alam iblis dapat menginvasi alam-alam secara besar-besaran. Aku ingin tahu apakah rekan Taois Sen mampu menghentikan bandit dari negeri lain. Kaisar Donghua tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Belum lama ini, saya cukup beruntung untuk menerobos alam Sen Kuan. Meskipun tidak sebaik Kaisar Timur Jun dan sejenisnya, itu tidak lebih lemah dari 3 kaisar sebelumnya. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk melawan pasukan iblis. Landon Sen menjawab dengan diam-diam. Apa? Alam musim semi-ilahi. Kaisar Donghua sangat ketakutan. Ini baru lebih dari 70.000 tahun, dan Landon Sen tidak hanya dipromosikan menjadi Tianzun, tetapi juga berkultivasi ke negara yang menentang surga seperti negara bagian Sen Kuan. Biksu lain di sini mungkin tidak tahu apa arti alam musim semi-ilahi, tetapi Kaisar Donghua hafal. Nyatanya, apa yang dikatakan Landon Sen cukup sederhana. Dia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan mewarisi harta biksu kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan saraf darahnya juga telah dikembangkan ke tingkat keempat, meskipun dia hanya memiliki basis kultivasi dari alam musim semi-ilahi. Jika dia berusaha sekuat tenaga, pada dasarnya dia akan tidak lebih lemah dari master alam laut ilahi. Kaisar Donghua benar-benar tenang.
Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat tentara pencuri alam iblis, hampir tidak mungkin untuk memiliki master sekuat alam Shen Quan di zaman sekarang ini. Landen Shen benar-benar dapat menghancurkan pasukan iblis dengan kultivasinya yang kuat. Mengetahui bahwa Landen Shen sangat kuat, semua orang terkejut, dan semua kekhawatiran di hati mereka hilang. Kamu tidak perlu khawatir, saat yang paling sulit telah berlalu, dan sisanya akan diserahkan kepada Shen. Kita akan bertemu lagi setelah lama absen, dan tolong minum bersama kami. Landen Shen mengangkat gelasnya untuk minum bersama semua orang, penonton mendidih, dan suasananya sangat meriah. Bab 5056-200 million years. Sekarang rencana aksi telah disusun, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menunggu persimpangan batas yang akan datang. Tidaklah sulit untuk mengukur waktu ketika batas bertemu. Setelah jamuan makan, Landen Shen datang ke langit di atas kubah kunsu, melepaskan pikiran ilahinya, dan merasakan jarak antara alam iblis dan alam manusia, serta lintasan kedua alam tersebut. Meskipun Landen Shen hanya memiliki basis kultivasi alam musim semi-ilahi, berkat saraf darah yang sangat memperkuat roh primordialnya, kesadaran ilahinya menjadi luar biasa kuat, benar-benar sebanding dengan master alam laut ilahi. Berdiri di penghalang alam, Landen Shen mengamati status kedua alam melalui indera ilahi yang kuat. Dengan menganalisis lintasan dari dua alam utama, Landen Shen secara kasar dapat menilai bahwa pertemuan alam antara alam manusia dan alam iblis akan terjadi dalam 20.000 tahun. 20.000 tahun bukanlah waktu yang terlalu singkat, Landen Shen berencana memanfaatkannya dengan baik. Dengan keterampilan kultivasinya saat ini, dia tidak takut pada apapun, tetapi dia mungkin tidak dapat memperhitungkan keselamatan orang-orang di sekitarnya. Cara terbaik bukanlah melindungi mereka, tetapi membuat teman dan saudara Taoisnya lebih kuat. Setelah Landen Shen kembali ke dunia nyata, banyak harta di tubuhnya telah diangkat dari segel ruang waktu. Istana surgawi reinkarnasi juga memiliki tempat untuk digunakan lagi. Landen Shen berpikir bahwa dia dapat menggunakan energi istana surgawi samsara untuk mengubah laju aliran waktu, memperpanjang waktu secara signifikan, dan membantu rekan dan saudara laki-lakinya berkultivasi. Dia segera memberitahu semua orang apa yang dia pikirkan. Setiap orang secara alami bersedia memasuki istana surgawi reinkarnasi untuk mundur. Landen Shen langsung mengorbankan istana surgawi samsara dan memasuki lantai 3 istana surgawi samsara. Lantai 3 istana surgawi samsara awalnya diisi dengan kekuatan samsara yang kuat, tetapi semuanya telah diserap oleh Landen Shen, jadi tidak ada bahaya. Kecepatan waktu lapisan ini 100 banding 1 dibandingkan dengan dunia luar. Artinya, dapat memperpanjang waktu 20.000 tahun menjadi 2 juta tahun. Tapi Landen Shen merasa itu tidak cukup. Dia berubah menjadi gumpalan darah dan bergegas menuju lantai 4 istana surgawi samsara. Penghalang ruang asli antara lapisan dalam istana surgawi samsara, yang seperti parit, dengan mudah ditembus oleh cahaya pelarian Landen Shen. Dia melewati lantai 4, 5, dan 6 dari istana surgawi reinkarnasi satu demi satu, dan tidak berhenti sampai lantai 7. Dalam sejarah, selain leluhur purba, tidak ada biksu yang pernah mencapai lantai 7 istana reinkarnasi surgawi. Lantai 7 istana surgawi samsara dapat digambarkan sebagai bagian dari kekacauan, penuh dengan kekuatan ruang dan waktu yang kacau dan kekuatan reinkarnasi. Kedua hukum itu terus-menerus terjalin dan terjerat, tetapi keduanya menjaga keseimbangan yang rapuh. Di bawah keseimbangan halus ini, kecepatan aliran waktu pada lapisan ketujuh menjadi sangat lambat, dibandingkan dengan dunia luar hampir 10.000 berbanding 1. Dengan kata lain, 20.000 tahun di dunia luar dapat diperbesar dan diperpanjang hingga 200 juta tahun di lantai 7 istana surgawi samsara. Waktu yang begitu lama sudah cukup bagi setiap orang untuk meningkatkan kultivasi mereka. Landen Shen membuka formasi pertahanan besar di lantai 7 istana surgawi samsara. Formasi ini dapat mengimbangi kekuatan ruang dan waktu serta kekuatan reinkarnasi di lantai 7 tanpa mempengaruhi kecepatan waktu, dan mencegah semua orang terjebak oleh kedua hukum ini, kekuatan untuk melahap. Setelah mengatur formasi, Landen Shen tidak terburu-buru untuk memindahkan semua orang ke istana reinkarnasi surgawi. Karena begitu Anda memasuki istana surga reinkarnasi, itu berarti Anda akan memulai retret yang panjang. Waktunya masih lama, Landen Shen tidak terburu-buru. Dia beristirahat selama ratusan tahun, menghabiskan waktu yang baik dengan teman-teman Taoisnya, dan kadang-kadang bepergian dengan putrinya untuk sedikit bersantai. Meskipun ada banyak pasangan Tao, tetapi istrinya Rose Su tidak ada, Landen Shen selalu memiliki penyesalan di hatinya. Selama beberapa ratus tahun terakhir, Landen Shen telah mencari hampir setiap antarmuka di wilayah manusia, tetapi dia tidak pernah menemukan petunjuk apapun tentang Rose Su. Sekarang, Landen Shen akhirnya dapat memastikan bahwa Rose Su tidak berada di wilayah manusia. Landen Shen pernah menyentuh setengah tetes darah dewa yang ditinggalkan oleh Dewi Bintang di alam bintang, dan melihat hantu Rose Su darinya di dalam hantu. Rose Su tampak berada di negeri asing. Di masa lalu, tidak mungkin melakukan perjalanan ke alam lain. Sekarang yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Landen Sen juga memutuskan bahwa setelah dia melakukan perjalanan ke alam iblis atau alam lain, dia harus menemukan Rosu kembali. Ratusan tahun kemudian, baru pada saat itulah Landen Sen memindahkan para biksu yang secara sukarela mundur ke lantai 7 istana surgawi reinkarnasi. Retret panjang dimulai. Landen Sen juga tenang untuk bermeditasi, menyerap kekuatan hukum di lapisan ketujuh istana surgawi samsara melalui metode melahap saraf darah, di satu sisi, untuk digunakan sendiri, dan di sisi lain, dia menciptakan yang besar energi abadi yang kacau untuk dipupuk semua orang. Di mata semua orang, Landen Sen hampir maha kuasa, dan semua orang sangat yakin bahwa Landen Sen akan memimpin mereka untuk mengusir pasukan iblis. Landen Sen tidak ragu untuk secara terbuka mengajari semua biksu sejumlah besar kekuatan magis dan tipu daya yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, dan semua biksu selalu dapat menemukan metode yang cocok untuk kultivasi mereka. 200 juta tahun memang waktu yang sangat lama. Bahkan Landen Sen tidak pernah mengalami latihan meditasi yang begitu lama. Untungnya, dengan ditemani sekelompok rekan dan saudara Taois, dia tidak merasa kesepian. Setelah 200 juta tahun berlalu, semua biksu yang memilih untuk berlatih dalam pengasingan telah meningkat pesat kultivasinya. Semua rekan Tao dan teman kepercayaan Landen Sen telah menembus alam dewa. Di antara mereka, Selin Hua, Vera, dan Seira bahkan telah mencapai puncak alam dewa. Beberapa saudara laki-laki dan teman dekat Landen Sen, seperti Ouyang Changfeng, Seng Xiu, Raja Kera, Si Feng dan lainnya juga telah dipromosikan ke alam dewa satu demi satu. Sangat disayangkan bahwa alam setengah dewa tampaknya menjadi hambatan besar bagi para beku, dan sangat sulit untuk melangkah lebih jauh. Di antara semua biksu, hanya Kaisar Donghua dan Haoyi yang dipromosikan ke alam sumber ilahi. Alasan mengapa mereka dapat menerobos ke alam sumber ilahi sepenuhnya karena fakta bahwa Landen Sen memperbaiki jiwa, tubuh, dan roh primordial mereka melalui seni memurnikan jiwa di saraf darah, memungkinkan mereka memperoleh sebagian dari kemampuan mereka miliki sebelum mereka hidup. Perlu disebutkan bahwa Kaisar Donghua dan Haoyi juga memperoleh kenangan seumur hidup mereka. Keduanya telah mengalami banyak hal, permusuhan antara dua klan Lik di masa lalu. Keduanya juga sangat tersentuh oleh kebaikan Landen Sen dalam membangun kembali, dan bertekad untuk membantu Landen Sen dengan segenap kekuatan mereka. Nyatanya, dengan kemampuan Landen Sen saat ini, dia sama sekali tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dia yakin bisa melawan pasukan iblis dengan kekuatannya sendiri. Selama 200 juta tahun terakhir, Landen Sen tidak berhenti. Dia menyerap kekuatan hukum dari lapisan ketujuh di Istana Surgawi Samsara dengan menggunakan metode melahap saraf darah, dan basis kultivasinya maju ke tahap tengah alam Sen Kuan. Sayangnya, dengan kemampuan Landen Sen saat ini, dia masih belum bisa memasuki lantai 8 dan 9. Ini bukan karena kurangnya kultivasi, tetapi karena memasuki lantai 8 dan 9 istana reinkarnasi surgawi mengharuskan praktisi untuk memahami hukum sebab dan akibat. Meskipun Landen Sen telah memahami 3 hukum yin dan yang, ruang dan waktu, dan reinkarnasi ke tingkat yang relatif tinggi, dia masih tidak tahu apa-apa tentang hukum sebab dan akibat. Hukum sebab akibat adalah hukum yang paling sulit dipahami di dunia. Melihat sejarah panjang dunia peri yang sebenarnya, sangat sedikit orang yang bisa memahami hukum sebab akibat. Landen Sen belajar untuk waktu yang lama, tetapi masih belum bisa memulai. Mungkin karena tingkat kultivasinya tidak cukup untuk memahami hukum sebab akibat. Landen Sen hanya bisa menyerah untuk sementara. Habiskan 200 juta tahun di istana reinkarnasi surgawi. Semua biksu akhirnya keluar. Beberapa hari sebelum pertemuan alam, Landen Sen memimpin pasukan puluhan miliar orang dari alam abadi ke lautan iblis pengubur, menunggu saat alam bertemu. Setelah beberapa hari menunggu, ledakan. Suara teredam yang berat bergema dari langit di atas Burying dimensi. Dalam sekejap, cahaya redup tak berujung menutupi seluruh langit laut iblis Burying. Tidak hanya Sea of Buried Demons, tapi tatapan tajam menelan sebagian besar dunia manusia. Tanda-tanda langit yang menakjubkan muncul di seluruh realm of immortals, mengguncang bumi dan menyebabkan alam semesta terbelah. Persimpangan alam akhirnya tiba.